disampaikan oleh mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung yang berasal dari jurusan Ekonomi dan Bisnis, program studi D3 Agribisnis. Kepada Komang Nila Unsri, dipersilahkan. Saya Wali, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Komang Nila Unsri. Saya berasal dari program studi D3 Agribisnis jurusan Ekonomi dan Bisnis mahasiswa di Politeknik Negeri Lampung. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kades di Desa Pagardewa, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi penyuluhan hari ini. Dan juga tidak lupa Bapak Ibu hadirin yang berbahagia dan yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kegiatan penyuluhan pertanian. Langsung saja, tidak mau berlama-lama, adapun materi penyuluhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini untuk Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Di sini kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara memberikan solusi yang terbaik untuk para petani di Desa Pagardewa, Kecamatan Pagardewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Materi yang akan saya sampaikan ini yaitu berjudul tentang teknis bercocok tanam terong ungu. Mungkin banyak pertanyaan, kenapa mengambil materi atau penyuluhan tentang teknis bercocok tanam terong ungu? Karena berdasarkan hasil survei dan diskusi bersama dengan Bapak Kades, kemudian salah satu perwakilan dari kelompok tani serta petani di Desa Pagardewa, Kecamatan Pagardewa, bahwa di Desa Pagardewa sendiri, petaninya itu mayoritas usaha pertaniannya di bidang perkebunan, yaitu karet. Tetapi karet sendiri saat ini sedang tidak baik-baik saja mengenai pendapatan hasil perkebunan tersebut. Sedangkan di pasar sendiri, pasar tradisional Kecamatan Pagardewa, harga sayuran, produk-produk sayuran ini terbilang tinggi. Dan ini mempengaruhi kesejahteraan para petani dan masyarakat di sekitarnya. Padahal di Desa Pagardewa ini kan banyak sekali lahan luas yang belum termanfaatkan secara maksimal. Dan di pasar tradisional sendiri, berdasarkan hasil survei yang telah saya lakukan, bahwa penjualan tertinggi terdapat pada produk sayuran terong ungu dan harganya pun cukup tinggi. Sehingga di sini saya memilih untuk memberikan materi penyuluhan mengenai teknis bercocok tanam terong ungu. Dan ini sudah sesuai dengan kesepakatan seminggu yang lalu. Nah, selanjutnya, kenapa teknis bercocok tanam terong ungu perlu diberikan dalam materi penyuluhan? Karena apabila teknis bercocok tanam tidak benar, maka hasil yang didapatkan tidak akan maksimal. Begitu juga sebaliknya, apabila teknis bercocok tanam dilakukan dengan benar, maka hasil yang didapatkan akan maksimal. Sebelum kita lanjut ke materi atau penyampaian pembahasan selanjutnya, jenis-jenis terong ungu itu perlu kita ketahui. Nah, jadi ada 4 jenis terong dalam kegiatan usaha tani. Ini saya ada gambarnya. Nah, jadi ini merupakan gambar dari jenis-jenis terong ya, Bapak Ibu. Ada 4 jenis terong. Yang pertama ini namanya terong kopek. Terong kopek ini terongnya itu panjang dan ujungnya itu dia tumpul. Kemudian terong ceraigi. Terong ceraigi itu dia itu bulat buahnya, namun dia panjang, ujungnya itu agak runcing. Ada juga yang lurus, tapi ada juga yang bengkok. Selanjutnya yaitu terong yang ini adalah terong gelatik. Terong gelatik ini sama seperti terong Bogor, yang di bawah ini namanya terong Bogor, akan tetapi terong gelatik ini ukurannya lebih kecil dan warnanya itu ungu agak keputihan. Dan ini digunakan atau dikonsumsi untuk lalapan.
sama seperti terong yang di bawah ini, namanya jenis terong Bogor. Ini warnanya hijau agak keputih-putihan dan kebanyakan digunakan untuk lalapan. Lalu terong apa yang akan kita bahas pada penyuluhan hari ini? Nah, ini saya ada membawa contoh ya. Ini merupakan terong ceraigi, terong yang ada di bawah ini. Jadi materi penyuluhan pada hari ini yaitu jenis terong ungu. Kenapa terong ungu ini? Karena konsumsi masyarakat banyak yang memilih terong ungu jenis ceraigi. Baik, tadi sudah mengenal jenis-jenisnya, sekarang kita masuk ke syarat tumbuhnya. Bagaimana syarat tumbuh budidayanya? Pada umumnya untuk tanaman terong ungu sendiri itu ada iklim. Terong menghendaki iklim panas, tetapi tahan ketika ditanam pada saat musim hujan, asalkan tanahnya jangan sampai becek, Bapak Ibu hadirin. Dan untuk tanahnya, di sini tanah menggunakan tanah yang gembur, tetapi mudah menyerap air. Jadi usahakan tanahnya itu jangan terlalu kering dan jangan juga terlalu becek. Selanjutnya untuk benih. Benih pada tanaman terong ungu ini diperbanyak melalui biji, yaitu melalui persemaian. Tetapi Bapak Ibu hadirin, untuk persemaian sendiri melalui terong ungu atau tanaman terong ungu, saya rasa sebaiknya kita menggunakan bibit atau benih saja, karena itu sudah tersedia. Karena kan kita ini masih pemula ya di sini, karena banyak yang belum melakukan kegiatan budidaya dan masih awal. Jadi ada yang namanya benih Uvita F1 dari Cap Panah Merah, itu sudah bersertifikat dan dapat dibeli di toko tani. Selanjutnya mengenai pengolahan tanah. Pengolahan tanah ini sangat mudah dilakukannya, Bapak Ibu, yaitu dengan cara dicangkul. Dicangkul dengan kedalaman 20 sampai dengan 30 cm. Kenapa dicangkul, tidak dibajak? Karena apabila lahannya itu tidak luas atau hanya 1 hektar, itu dapat dilakukan dengan cara mencangkul saja untuk menghemat biaya. Selanjutnya untuk persemaian. Persemaian pada terong ungu ini itu dapat dilakukan di lapangan atau menggunakan polybag. Setelah persemaian itu selesai, bibit itu dapat ditanam pada umur 1 sampai dengan 1,5 bulan setelah tanam, atau pada saat benih yang sudah menjadi kecambah sudah memberikan daun sebanyak 4 sampai 5 helai daun. Selanjutnya bagaimana dengan penanamannya? Yang pertama, untuk jarak tanam. Jarak tanam 60 kali 60 cm itu untuk di lahan sawah. Yang kedua, jarak tanam 60 kali 90 cm itu untuk di lahan dataran atau di lahan kering. Setelah jarak tanam ini selesai, selanjutnya kita memberikan pupuk kandang di lubang tanam tersebut. Untuk pupuk kandangnya sendiri diberikan 0,5 kg untuk 1 lubang tanam. Dan untuk 1 lubang tanam diberikan 1 bibit terong ungu. Selanjutnya yaitu pemupukan. Untuk pemupukan sendiri, Bapak Ibu hadirin, pemupukan ini memerlukan pupuk anorganik karena kita masih pemula. Untuk pupuk anorganik ini yaitu memerlukan 175 kg pupuk anorganik, yang mana menggunakan pupuk SP36 sebanyak 100 sampai dengan 200 kg per hektar dan menggunakan pupuk KCL sebanyak 100 kg per hektar, atau bisa menyesuaikan dengan kondisi tanahnya masing-masing. Untuk pemupukan sendiri, pertama yaitu pemupukan awal itu pada saat tanaman berusia 2 sampai 2,5 minggu setelah tanam. Selanjutnya untuk pemupukan susulan dapat dilakukan pada saat berumur 2,5 sampai dengan 3 bulan setelah tanam. Bapak Ibu hadirin, kegiatan
teknis bercocok tanam terung ungu ini terlihat memang mudah, tetapi untuk mendapatkan hasil yang optimal perlu kesungguhan dalam melakukan kegiatan budidaya tersebut. Selanjutnya, kegiatan pemeliharaan terdiri dari 2 kegiatan, yaitu penyiraman dan juga penyiangan. Untuk penyiramannya sendiri, penyiraman dapat dilakukan dengan menggunakan gembor, yang mana kan ujung gembornya itu dia sudah terdapat lubang-lubang halus, sehingga pada saat menyiram dia itu dapat kena secara merata. Tetapi usahakan jangan sampai becek. Dan pada saat musim hujan, sebaiknya jangan melakukan kegiatan penyiraman. Selanjutnya, kegiatan penyiangan. Kegiatan penyiangan ini dapat dilakukan sambil kita menggemburkan tanah di pinggir-pinggirnya itu apabila sudah keras, dan kita bisa melakukan penyiangan dengan cara manual, yaitu menggunakan tangan dengan cara menghilangkan tanaman pengganggu seperti gulma atau biasanya sering disebut dengan rumput. Itu bisa kita lakukan dengan cara manual saja atau menggunakan alat seperti koret. Selanjutnya yaitu pengendalian organisme pengganggu tanaman. Ini merupakan tahap akhir ya Bapak Ibu hadirin. Kenapa pengendalian organisme pengganggu tanaman ini perlu dilakukan? Yaitu tadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama itu pengganggu tanaman itu pada terung ungu pada umumnya itu ada 3. Yang pertama kutu daun dan tungau. Ini dapat dikendalikan dengan cara menggunakan pestisida, tetapi usahakan pestisida yang digunakan itu dengan jumlah atau takaran yang sangat sedikit, kalau bisa ditekan. Kenapa? Karena pestisida itu setidaknya kita menggunakan bahan-bahan kimia itu hanya sedikit. Selanjutnya, pada tanaman terung ungu juga ada yang namanya busuk buah. Busuk buah ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungisida. Fungisida ini bisa menggunakan fungisida yang dianjurkan, misalnya Ditani 45. Selanjutnya, penyakit gugur daun. Ini juga sama, bisa menggunakan fungisida, yang mana fungisida yang dianjurkan, misalnya seperti Ditani 45. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kegiatan teknis bercocok tanam terung ungu jika dilakukan dengan cara yang benar dan baik, maka akan mendapatkan hasil yang maksimal. Sudah tiba di penghujung materi penyuluhan pertanian. Adapun harapan yang ingin saya sampaikan mengenai materi penyuluhan yang telah saya berikan, saya harap Bapak Ibu hadirin dapat melakukan kegiatan bercocok tanam terung ungu dengan benar agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan mendapat meningkatkan pendapatan para petani dan masyarakat di sekitar. Sekian materi penyuluhan pertanian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, selamat pagi.